Revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara resmi menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Tanda tanya berdatangan mengiringi pembahasan revisi ini. Salah satunya karena membuka peluang perguruan tinggi untuk turut menikmati cuan dari bisnis pertambangan. Sobat bisnis, inilah Fokus. Publik heran karena penyusunan draft revisi Undang-Undang Minerba oleh Badan Legislasi DPR RI di tengah masa reses terkesan terburu-buru. Bahkan, sebagian besar anggota Balik DPR baru mendapatkan naskah akademik RUU Minerba 30 menit sebelum rapat pleno yang digelar pada Senin 20 Januari 2025. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, Putra Nababan mengaku bingung dengan pembahasan RUU Minerba dilakukan cukup ngebut. Dengan waktu yang singkat itu, keterlibatan pemangku kepentingan terkait dianggap menjadi minim, khususnya pelaku di sektor minerba dan masyarakat. Hal ini lantaran salah satu pembahasan dalam RUU Minerba tersebut berkaitan dengan pemberian wilayah izin usaha tambang untuk masyarakat. Mulai dari terbukanya peluang perguruan tinggi untuk memegang izin usaha pertambangan. Dalam draft RUU yang ditampilkan tim ahli, pemberian WIUP untuk perguruan tertuang dalam pasal 51A. Pemberian IUP dengan cara prioritas itu dilaksanakan dengan pertimbangan luas WIUP mineral logam, akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B, dan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Selain perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah pun turut kecipratan jatah IUP. Pemberian WIUP ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan WIUP mineral logam, peningkatan tenaga kerja di dalam negeri, jumlah investasi, dan atau peningkatan nilai tambah serta pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan atau global. Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia beranggapan revisi itu merupakan upaya baik dari lembaga legislatif. Rencana pembagian izin tambang untuk ormas, perguruan tinggi, hingga UKM dianggap sebagai langkah retribusi pengelolaan kekayaan alam oleh masyarakat. Kritik terkait RUU Minerba pun berdatangan dari berbagai penjuru. Salah satunya dari Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Bima melihat revisi dilakukan secara kilat karena ada kekhawatiran peraturan presiden yang menjadi dasar pemberian IUP kepada ormas akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, ada dugaan pemberian izin kepada ormas dan juga nantinya kepada perguruan tinggi yang melangkahi prosedur lelang dari IUP. Jadi masalah pertama dari IUP di ormas kemudian di kampus itu adalah melanggar azas dari persaingan usaha yang sehat, di mana IUP yang sifatnya prioritas itu tidak dibenarkan karena semua harus berdasarkan lelang. Selios menganggap pemberian izin ke ormas dan perguruan tinggi salah kaprah karena pengelolaan tambang membutuhkan teknologi serta biaya yang tinggi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan fitrah ormas yang mengurus bidang sosial serta kampus yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi biaya untuk mengelola tambang, terutama tambang batu bara ini sangat mahal karena harus ada biaya di depan atau uang di depan untuk melakukan survei, uji kelayakan, pengadaan alat berat, ya. Itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Sebagian kampus kan keuangannya sedang mengalami tekanan yang berakibat pada rencana naiknya uang kuliah tunggal gitu. Jadi kampus yang keuangannya sedang berdarah-darah tapi kok malah disuruh masuk ke tambang, ini jelas keliru ya, jelas blunder sekali. Ini bisa memperburuk keuangan dari sisi kampus atau perguruan tinggi.
Karena itu, Bima beranggapan RUU Minerba harus dicegah. Sebab pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan hingga perguruan tinggi mengkhawatirkan karena tidak sesuai dengan core bisnis dari lembaga-lembaga itu. Khawatir nanti akan jadi semacam broker saja, baik ormas keagamaan maupun kampus. Jadi nanti yang mengelola tambangnya bukan kampus, mereka hanya mendapatkan wilayah, izin usaha wilayah, tapi pengelolanya tetap diberikan kepada swasta. Jadi tidak ada bedanya bahkan dari sisi tata kelola tambang yang baik. Kritik lainnya datang dari Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Arianto Nugroho. Dia menduga dikebutnya RUU Minerba adalah dalam rangka meloloskan mekanisme pemberian izin untuk badan usaha milik ormas agama. Seperti kita ketahui bahwa tahun lalu, bahkan teman-teman Bersihkan Indonesia juga waktu itu menggugat ke Mahkamah Agung ketika pemerintah menerbitkan PP nomor 25 tahun 2023 tentang pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK ex-PKP 2B untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan, dalam hal ini NU Muhammadiyah dan beberapa ormas lainnya. Waktu itu banyak kritikan karena PP ini bertentangan dengan undang-undang, dan begitu ada ancaman gugatan ke PP dan lain-lain, akhirnya hari ini yang direvisi adalah undang-undangnya. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Zainal Arifin membandingkan pembahasan RUU di masa reses oleh DPR. Sebab tak hanya RUU Minerba, di periode sebelumnya juga pernah dilakukan hal yang sama dengan RUU Cipta Kerja. Zainal mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas dan perguruan tinggi ini sebagai bentuk kooptasi terhadap masyarakat sipil. Kebijakan ini menunjukkan pemerintahan hari ini sama seperti sebelumnya yang mengandalkan industri ekstraktif. Di tengah kritik yang tajam itu, Ketua DPR Puan Maharani pun mencoba mendinginkan situasi. Puan mengatakan pihaknya akan membuka ruang atas masukan masyarakat. Penerimaan aspirasi ini dimaksudkan untuk mencegah salah persepsi atau salah komunikasi antara semua pihak terkait dan masyarakat. Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara sudah di depan mata. Pertarungan kepentingan biasanya akan terlihat dari butir-butir pasal yang akan disahkan. Akankah cuan turun mengalir ke berbagai institusi, mulai dari keagamaan sampai ke perguruan tinggi?